sama playgroup ini? Alhamdulillah, sudah pasti ya anaknya masuk di sekolahan sini? Ya, insya Allah. Bu, di sini SPP per bulannya berapa ya? Murah kok Pak, cuma 300.000. 300 ribu. Ditambah uang gedung, sumbangan bangunan 30 juta. Rp30 juta, Bu? Nggak bisa kurang. Itu sudah dipotong biaya pendaftaran. Kiki juga pengen bantuin. Ini yang mau bawa gue apa lu nih? Ya udah deh, Kiki gelasnya Mirna, Kiki. Oh, iya, Bu. Saya bisa bicara sama kalian? Hah? Ada masalah apa nih, Bu? Saya nggak tahu apakah kalian sudah dengar soal Al yang sakit. Bu, sebelumnya Kiki minta maaf ya sama Ibu. Soalnya Kiki sempat ngedengerin perbincangan Ibu sama Mas Randy tentang Mas Al sakit. Terus masuk rumah sakit. Cuma Kiki janji kok, Bu, Kiki nggak bakal cerita-cerita ke orang lain kok, Bu, ya. Tapi kan lu udah cerita sama gue. Bu, maafin Kiki, ternyata Kiki udah cerita sama Mbak Mirna. Tapi tenang gue, kita enggak. Jangan cerita-cerita ya. Enggak. Ya udah, it's okay. Saya tahu kalau kamu tahu pasti dia tahu. Kalau dia tahu pasti kamu tahu. It's okay. Saya udah paham itu. Tapi gini, saya minta amat sangat ke kalian untuk jangan kasih tahu Rena soal kondisi papahnya ya. Karena sampai saat ini saya juga nggak tahu Al sakit apa, dia ada di mana, dirawat, like saya nggak mau Rena yang lagi semangat-semangatnya untuk sembuh tiba-tiba dengar soal papanya jadi drop lagi, ya. Please, saya minta jangan sampai ada keceplosan. Iya, Bu. Ya, janji. Janji, Bu. Benar. Iya. Ya udah, oke kalau gitu langsung antar makanan Rena deh. Tadi gue mau bawa, lu nggak mau bawa. Lu apa gue yang bawa ini? Ya udah nih, bawa deh. Nah, Rena sekalian ya. Nggak apa-apa. iya. Misi, Bu. Ya. Misi. Mbak Mir cepetan dong. Semoga Rena tidak mendengar berita soal papanya. Jangan sampai hatinya sedih dan mengganggu proses penyembuhannya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk cucuku. Kesembuhan yang sempurna yang tidak meninggalkan penyakit sesudahnya. Ya Allah. Sebelum ada kabar lagi dia di mana. Kondisi, Bu. Ya. Kenapa Riza? Pak Surya udah datang, apakah Ibu mau menemui Pak Surya sekarang? Oh ya, oke, saya temuin sekarang. Thank you. Mas Surya. Ya, Bu Rosa. Ya, silakan. Randy. Ya. Gimana? Izin saya melanjutkan ya. Ya. Ya, sesuai arahan Pak Al, saya diminta untuk membicarakan soal gugatan ini dengan Bu Rosa dan Pak Surya. Menurut Bu Rosa sendiri bagaimana, Bu? Apa langkah kita selanjutnya? Terus terang saya juga bingung, Ren. Karena memang sampai saat ini kan kita belum tahu pasti keberadaan Al itu ada di mana. Dia tidak bisa dihubungin, kita tidak tahu dia ada di mana, sakit apa. Ya, saya cuma khawatir nih, Pak Surya dan Randy, kalau sampai hari persidangan tiba, terus Al belum juga muncul tuh gimana ya nantinya? Memang kondisinya jadi membingungkan sebetulnya. Iya. Di saat Al nggak ada, gugatan dari Nino datang. Tapi ya, mau nggak mau harus kita hadapin. Ren, apa pengaruhnya ketidakhadiran Al dalam persidangan? Pengaruhnya sangat besar. Bahkan dengan kondisi seperti ini akan menguntungkan pihak Pak Nino. Karena majelis hakim akan menilai bahwa Pak Al dianggap sebagai orang yang tidak serius untuk mempertahankan haknya. Berarti kemungkinan Nino akan menang ya? Saya harus katakan kemungkinan besarnya itu, Pak. Jadi, ya Allah. Terus apa nggak ada cara lain ya, Ren? Maksudnya, ya kita semua yang di sini kita tahu bagaimana dulunya Al berjuang untuk Rena semua segala macam. Kita bisa bersaksi, bisa kan itu untuk
untuk membela Al. Bisa nggak? Iya, tapi kembali lagi Bu, tanpa kehadiran Pak Al, pembelaan semuanya akan dianggap tidak kuat, bahkan diabaikan. Ya, maksudnya gimana tuh? Saya nggak Iya. ngerti sih. Jadi persaksian itu akan dianggap lemah jika pihak yang berperkara sendiri dianggap tidak serius dalam mempertahankan haknya. Dan itu artinya Pak Nino berpeluang besar untuk mendapatkan hak asuh Reina. So ridiculous. Ini nggak masuk akal sih Pak Surya, karena kan memang Al juga nggak muncul karena memang dia berhalangan karena sakit gitu. Masa nggak ada exception sih, nggak ada pengecualian? Jujur ya, saya nggak pengen Rena di tangan Nino. Hak asuh Rena diambil sama Nino. Memang dia bapaknya, tapi dengan kondisi ini aja saya bisa melihat, bisa merasakan Nino nggak memikirkan perasaannya Rena. Iya. Dampaknya seperti apa dia nggak mikir. Itu sih Pak Surya yang saya takutkan, nanti nggak hanya Al dan Nino yang terluka, terutama Rena. Sih, saya mikirin Renanya. Pasti Rena. Iya. Ya sekarang tetap harus kita hadapin. Kemungkinan dengan hal yang paling buruk adalah Al tidak hadir di persidangan. Rena harus makan yang banyak biar nanti. Biar apa, Sus? Biar nanti bisa makin gede, makin bisa ngomong, bisa jalan-jalan lagi, lari-larian lagi, ya kan? Bener banget deh. Sekarang pokoknya kakak Reina nggak usah mikirin yang aneh-aneh dulu. Pokoknya kakak Reina harus fokus terapi biar bisa lari-larian sama Miss Kiki sama Sus Mirna. Iya dong. Miss Kiki, Sus Mirna, sebenarnya Papa kemana? Kenapa Papa belum pulang sampai sekarang? Baru terapi sekali aja, Rena udah bisa ngomong sedikit-sedikit. Gimana nanti terapinya 2 kali, 3 kali? Makin pintar. Kalau kayak gitu kita bisa cepet-cepet main peta umpet di halaman belakang kayak biasanya. Iya. Kenapa mereka sama sekali nggak ngomongin Papa? Padahal aku pengen dengar kabarnya Papa. Aku jadi takut Papa kenapa-napa. Udah, jangan diganggu lagi, ntar malah bangun bocahnya. Udah tidur, yuk keluar yuk. Bentar Mbak Kiki pengen cium Reina. Udah. Kenapa sih lo? Aku jadi melo gini. Kiki sedih Mbak. Gimana ya kalau ternyata Rena nanti tahu kalau papanya itu ternyata lagi sakit di rumah sakit. Terus deh. Jangan ngomong begitu, kan gue sudah bilang. Jangan sampai dia tahu. Takut dia denger gimana? Ya kan dia lagi tidur, nggak mungkin juga Rena dengar. Siapa tahu belum pules. Tadi aku denger, aduh, ntar kita kena. Udah. Yuk. Kita ngomongin di luar aja. Ayo. Jadi benar, Papa lagi sakit. Ya Allah, kalau aku nggak pura-pura tidur, mungkin mereka terus tutupin dari aku. Papa sakit apa? Kenapa nggak kasih tahu Rena?
dia udah langsung aja main sama teman-temannya. Kayaknya dia betah deh di sini, Mas. Iya. Senang banget. Kita sekolahin aja lah di sini nggak apa-apa kok. Buat anak apa sih, ya kan? Gimana? Ibu, ya. Gimana Pak Bu? Sudah dilihat profil brosur sekolah sini? Iya, udah. Kayaknya kita juga udah cocok sama playgroup ini. Alhamdulillah, sudah pasti ya anaknya masuk di sekolah sini? Ya, insya Allah. Bu, di sini SPP per bulannya berapa ya? Murah kok Pak, cuma 300.000. 300.000. Ditambah uang gedung, sumbangan bangunan 30 juta. Rp30 juta, Bu? Nggak bisa kurang. Itu sudah dipotong biaya pendaftaran loh Bu, karena bulan ini kan kebetulan ada promo gratis uang pendaftaran sebesar 5 juta. Lumayan gede juga ya, Bu, biaya sekolah playgroup. Iya. Kita pikir-pikir dulu ya, Bu ya. Ya, kita banyak mikir dulu. Kalau gitu kami permisi ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kamu nggak bisa, Bu. Sekolahnya gila. Sayang, nggak apa-apa ya. Kamu nggak usah sekolah di situ, ya nak ya? Alhamdulillah. Kamu seneng Mas? Ina, sekolah di sini kok gede banget biayanya gitu loh. Buat apa aja tuh biaya sebesar itu? Ya aku juga nggak tahu Mas, tapi kayaknya kita memang salah masuk deh. Kita cari tempat lain aja lah. Kayaknya juga masih banyak kok yang harganya juga masih terjangkau. Ya. Iya juga sih, cari sekolah lain aja. Ini kan gede banget, biaya dari mana juga kan? Oh ya, kamu bengkelnya gimana? Masih renov? Kok lama banget sih Mas? Bengkel? Heeh. Ini aku mau ngecek bengkel, mau cek-cek ke teman-teman. Bener nggak sih lagi direnovasi atau sebenarnya udah bangkrut gitu? Aku mau mastiin juga ini sebenarnya. Bangkrut? Terus kalau misalnya bangkrut gimana dong Mas? Ya, kalau bangkrut ya aku terus berusaha cari kerjaan yang lain. Ya buat kalian sampai titik darah penghabisan. Jadi aku mau mastiin aja nih. Mau jalan, ini sebentar lagi. Jadi kamu mau ke bengkel? Ya. Waduh, Mas Indra mau ke bengkel. Ya terus Abizar sama siapa dong? Bawa Abizar ya? Ya sebenarnya sih aku nggak enak sih Mas kalau mau bawa dia ke tempat kerja. Ya tapi coba aku telepon Pak Surya deh, minta izin, siapa tahu aja bisa ya. Ya udah, telepon. Bisa kamu sama Papa dulu ya nak? Sini sama Papa. Telepon situ, pastiin boleh apa enggak bawa Abizar ke sana. Iya. Lagi. Assalamualaikum Mbak Rati. Waalaikumsalam. Pak Surya, maaf sebelumnya, tapi boleh nggak ya kalau saya kerja sambil bawa anak? Mau bawa Abizar ke sini? Iya Pak, Abizar anak saya. Ya udah nggak apa-apa, bawa aja ke sini. Dia kenapa? Masih rewel? Nggak sakit kan? Alhamdulillah kemarin dia nggak sakit kok Pak. Cuman sekarang suami saya lagi mau ada urusan, jadi anak saya nggak ada yang jaga Pak. Oh ya nggak apa-apa kok. Bawa sini aja sekaligus. Nanti saya bisa kenalan sama Abizar, bisa main-main sama dia juga. Ya. Makasih banyak ya Pak. Ya udah kalau gitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku dibolehin bawa Abizar. Alhamdulillah. Tuh, dia udah ngerti sendiri tuh. Berarti Abizar sama kamu ya? Aku mau ngecek bengkel dulu. Iya Mas, Ya, nanti pulangnya aku jemput. kamu hati-hati ya. Salim sama Papa. Salim. Wah, anak pinter. Doain aku ya. Iya. Anak pinter. Bye-bye Papa. Dadah. Hati-hati ya. Iya, dadah.